Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misna Apriani, Prodi PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 8602368874. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum modul 1 KP2, yaitu tentang simbiosis. Nah, dalam kegiatan praktikum kali ini, ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pertama, alat tulis, kedua, lembar pengamatan, dan ketiga, ya tentunya lingkungan sekitar kita. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati contoh-contoh simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, ataupun simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, apa sih itu simbiosis? Simbiosis yaitu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Kemudian, macam-macam simbiosis ini ada 3, yaitu pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Nah, kemudian kedua ada simbiosis komensalisme, di mana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan satunya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, yang ketiga ada simbiosis mutualisme, yaitu di mana kedua makhluk hidup yang saling berhubungan mendapatkan keuntungan satu sama lainnya. Nah, apa saja sih contoh-contohnya? Mari kita lihat. Di sini ada belimbing busuk yang dapat kita lihat bahwa di sini terjadi simbiosis parasitisme antara belimbing dan belatung atau ulat. Nah, ini ada beberapa larva atau belatung dari serangga yang menumpang hidup pada buah belimbing. Belimbingnya mengalami kerugian di mana menjadi busuk, sedangkan ulatnya mendapatkan makanan. Berikut saya akan memberikan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme lagi, yaitu antara ulat dan tanaman, di mana ulat merugikan tanaman dengan memakan daun-daunnya, sedangkan ulat mendapatkan makanan berupa daun. Ini ulatnya. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme lagi antara kutu putih dan tanaman serikaya, di mana kutu putih mendapatkan nutrisi dari tanaman serikaya, sedangkan serikaya mengalami kerugian karena nutrisi yang diambil oleh kutu, sehingga menyebabkan kebusukan. Ini kutu putihnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari simbiosis parasitisme antara tali putri dan tanaman lain. Berikut ya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada tali putri yang numpang hidup pada tanaman lain. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan menumpang pada tanaman lain sebagai penumpang. Kan tanaman yang ditumpangi tidak mendapatkan nutrisi sehingga mengalami kerugian. Di sini ada contoh dari simbiosis komensalisme antara serigading dan pohon flamboyan, di mana serigading menumpang hidup agar mendapatkan sinar matahari di atas dengan menempel pada pohon flamboyan, sedangkan flamboyan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Ini merupakan simbiosis komensalisme antara pakis pirosia atau pakis sisik naga dan pohon durian, di mana pakis menumpang hidup pada pohon durian, sedangkan pohon durian tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Di sini ada simbiosis komensalisme antara pakis kaki kelinci dan pohon sawit, di mana pohon sawit ditumpangi oleh pakis kaki kelinci tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, sedangkan pakis kaki kelinci mendapatkan keuntungan dengan menumpang hidup pada pohon sawit. Ya, baiklah ya, saya akan memberikan satu contoh lagi simbiosis dari pohon singgah yang menumpang pada pohon jati. Nih ya. Nih. Jika kita zoom, nah inilah pohon yang sering disebut pohon singgah pada pohon jati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu antara semut rangrang dan pohon jambu, di mana semut rangrang mendapatkan tempat tinggal di daun di paling atas ranting pohon jambu, sedangkan pohon jambu mendapatkan keuntungan dengan terlindungi dari hama herbivora yang dimakan oleh semut.
Saya mau menjelaskan salah satu contoh simbiosis mutualisme antara capung dan tanaman, di mana capung memakan hama pada tanaman, sedangkan tanaman terlindung dari hama karena capung. Ini contoh dari capungnya yang sedang berada di salah satu tanaman. Nah, disinilah simbiosis antara bunga dan tawon. Nah, ini tawon yang sedang mengambil nektar ya. Dia akan berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, itu ya. Nah, ini tawonnya ya. Yang membantu penyerbukan pada tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua simbiosis langsung, yaitu simbiosis komensalisme dan simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis komensalisme yang terjadi antara pohon petai dan lichen. Lichen menumpang hidup pada pohon petai. Nah, ini bentuk lichen. Nah, sedangkan petai tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari lichen yang menumpang hidup. Nah, di mana simbiosis mutualismenya? Simbiosis mutualismenya terjadi pada lichen sendiri, yaitu lichen adalah simbiosis mutualisme antara jamur dan alga. Jamur melindungi alga dan menyerap nutrisi, sedangkan alga berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Baiklah, dari semua contoh yang telah saya berikan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa di dunia ini ada hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang mana makhluk hidup ini saling ketergantungan, baik itu parasitisme, komensalisme, ataupun mutualisme. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat